waktu tanggal 20 bulan April tahun 2024, telah terjadi kejadian pencurian kendaraan bermotor di Jalan Prof. Dr. Supomo Kaflema, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet, Barat Kota Jakarta Selatan pukul 13.26 WIB, dan pelaku diangkap pada pukul 13.41 WIB di warung Ibu Naya, Jalan Tebet Barat dalam nomor 12 Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, dalam Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Kronologisnya berawal dari korban yang merupakan pekerja di ruko di Jalan Prof. Dr. Supomo Kaflema, Tebet, Kota Jakarta Selatan. Menurut rekaman CCTV yang diambil dari jalan ruko kantor Aditya Yunus saksi 1, dan kebetulan saat kejadian berlangsung saya berada di depan ruko untuk merokok. Lalu saya melihat pelaku menggunakan kaos hitam dengan celana panjang dan menggunakan sepatu hijau. Pelaku memiliki rambut agak botak dan menggunakan kacamata. Saya melihat pelaku mengutak-atik motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T. Saya mengira motor tersebut error dan merupakan milik dia si pelaku. Makanya saya diam saja. Lalu saya melihat pelaku membawa motor tersebut ke arah Jalan Tebet Barat dalam, ungkap Aditya Yunus saksi 1. Lalu menurut keterangan Ibu Naya saksi 2, sudah mencurigai pelaku dikarenakan menurut keterangannya, pelaku datang membeli minuman aqua di warung saya. Datang dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda PCX warna gold, di mana yang saya tahu itu kendaraan bermotor milik korban. Tidak lama dari itu, saya bertanya kepada korban melalui WhatsApp dan korban menjawab saya sedang di kantor Bu. Saya bertanya lagi kepada korban motor, kamu kenapa bisa sampai di sini dan dibawa oleh orang ini si pelaku. Saya langsung fotokan motor milik korban dan si pelaku, lalu mengirimnya melalui WhatsApp ke korban. Lalu korban meminta saya tolong amankan terlebih dahulu pelakunya, dan saya akhirnya meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengamankan pelaku di pos satpam sebelum polisi datang, ungkap Ibu Naya saksi 2. Tindakan yang diambil Pasal 362 KUHP barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024, sidang perkara pidana nomor register 324 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor P24/B/2024 Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Petugas silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan diri ke saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP ya. Nama Muhammad Soleh, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan Cipinang Tengah nomor 47, agama Islam, pekerjaan Tunakarin. Betul? Betul ya. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani? Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini?
Baik, saudara terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Baik, betul. Ini penasihat hukum saudara. Baik, penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus? Ya, majelis hakim, saya berhormat, saya membawanya. Beserta kata advokatnya. Baik, para jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baik, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk Pengadilan. Surat dakwaan. No. Rek perkara 320/Pit-B-2024 PN Jakarta Selatan. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Muhammad Soleh, tempat lahir Jakarta, tempat tanggal lahir atau umur 18 Maret 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cipinang Tengah RT 008/RW 002 nomor 47 Jakarta Timur. Pekerjaan tunakarya, agama Islam, pendidikan SMA. 2. Penahanan. Ditahan oleh penyidik dari 20 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024. Diperpanjang Fajari dari 5 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024. Ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari 13 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 20 Mei 2024 sampai dengan sekarang. 3. Dakwaan bahwa terdakwa Muhammad Soleh pada tanggal 20 April 2024 yang beralamat pada Jalan Prof. Supomo, Kap 5, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja mencuri sebuah motor yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci letter T dan membawa kabur motor tersebut. Berawal dari korban yang bekerja di kantor PT dan dia dan yang beralamat di Jalan Prof. Supomo, Kap 5, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2024 dan tiba di kantor pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di tempat kerja, korban memarkirkan kendaraannya dan langsung masuk ke dalam kantor. Sekitar pukul 1.26 terdakwa melihat CCTV dengan berjalan kaki ke TKP dan mengawasi motor Honda PCX berwarna gold dengan plat nomor motor B4779TIP selama 10 menit. Ketika kondisi sudah sepi, terdakwa melakukan pencurian motor korban dengan cara merusak kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil membawa motor korban, kemudian terdakwa kabur dan di dalam perjalanan terdakwa memutuskan untuk berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman karena merasa haus. Kemudian tanpa pengetahuan terdakwa, saksi bernama Ibu Naya mengenali kendaraan milik korban. Lalu saksi menghubungi korban dengan mengirimkan foto sepeda motor dan wajah terdakwa. Setelah memastikan sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa, saksi meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengamankan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Baik, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah telah siap bukti-bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan
Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 10 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum agar menghadap kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Juni 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 324-P-2024-PN Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan, hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 324/PB/2024/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam persidangan. Petugas silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, dengan terdakwa hari ini sehat, sesuai keseimbangan rohani ya. Saudara siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dan dihadirkan dalam ruang persidangan? Sudah siap ya, Bu? Baik, saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? 2 orang saksi ya, Bu? Baik, saksi akan diperiksa secara bersamaan ya. Karena keterangan saksi pada kejadian tersebut dalam BAP relatif ada di tempat dan kejadian yang sama dan dalam waktu yang sama. Apakah dari pihak terdakwa dan kuasa hukum atau jaksa penuntut umum ada yang keberatan? Tidak lagi. Baik. Baik, para saksi dipersilakan untuk berdiri ke depan. Saksi yang beragama Islam berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Tugas juru sumpah berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Kepada saudara Rohaniawan, Saudara ikut anak-anak saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila para saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, dapat dituduh karena suap palsu. Silakan kepada Rohaniawan, silakan kembali. baik, saudara jaksa penuntut umum, tolong dijelaskan ini saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan sebagai saksi korban yang Bu ya. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan? Saya jasmani dan rohani. Jadi dulu ya? Iya. Dalam keadaan sehat ya? Jasmani dan rohani. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara ya, sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas.
Nama Aditya Yunus, betul? Betul. Tanggal lahir 19 Oktober 1999, betul? Betul. Jenis kelamin laki-laki, Betul. umur 25, Ya, betul. agama Islam, Ya. alamat Jalan D 4 Gang R2 nomor 37A, Betul. pekerjaan karyawan swasta, Betul. kebangsaan Indonesia ya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap saudara memberikan keterangan yang benar ya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi Aditya, apakah saudara kenal dengan terdakwa ataupun korban? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal ya. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa yang sedang diperiksa dalam persidangan ini? Tidak tahu yang mulia. Benar saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Baik. Saya tanya sekali lagi, benar saudara saksi tidak tahu apa yang di persidangan pada hari ini? Saya mengetahui yang mulia. Baik, tahu ya. Ya. Apakah saudara saksi tahu bahwa terdakwa dengan sengaja mencuri motor korban? Tidak yang mulia. Saya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa terdakwa berniat mencuri motor tersebut yang mulia. Baik. Bagaimana reaksi saudara saat melihat kejadian tersebut? Pada saat itu saya sedang memperbaiki buku sebelah kantor untuk merokok yang mulia. Baik. Bisa nggak coba saudara jelaskan apa benda yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan aksinya itu? Pada saat kejadian, saya hanya melihat terdakwa seolah-olah sedang memperbaiki motor dengan menggunakan obeng yang mulia. Baik, obeng ya? Iya. Obeng. Baik, saudara saksi, obeng atau letter T? Saya sih melihat obeng yang mulia. Baik, sepenglihatan saksi Iya. berarti obeng ya. Baik. Baik, jadi saya silakan. Baik, terima kasih Pak. Apakah saudara tidak merasa curiga kepada terdakwa? Tidak yang mulia, karena terdakwa sempat menyapa saya, sehingga menurut saya tidak ada yang mencurigakan dari tindakan yang terdakwa lakukan yang mulia. Baik. Baik. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana situasi kejadian saat terjadinya pencurian tersebut dilakukan? Situasinya di tempat kejadian itu sangat sepi. Lalu bagaimana bisa sangat sepi? Bukannya saat kejadian pencurian itu tersebut ketika istirahat sedang makan siang? Mungkin dikarenakan lokasi tempat kerja saya berada di dalam komplek perumahan. Lalu berapa lama saudara berada di lokasi kejadian? Sekitar 30 menit. Lalu saudara berada dalam 30 menit di depan kantor. Apa yang saudara lakukan selama 30 menit itu? Saya hanya merokok saja. Dalam BAP saudara memberi pertanyaan kesaksian melihat terdakwa membobol motor menggunakan kunci letter T. Apakah saudara yakin melihat jelas terdakwa melakukan tindakan tersebut? Saya sangat jelas ya. Saya melihat dia membobol kunci motor tersebut menggunakan kunci letter T. Baik. Stop. Maaf, jaksa penuntut umum. Saudara saksi, saya tanya sekali lagi ya. Saudara saksi melihat terdakwa menggunakan kunci letter T atau menggunakan obeng? Karena saudara saksi pertama menyebutkan obeng. Karena di situ saya melihatnya hanya ujungnya saja. Ternyata pas saya lihat lebih jelas lagi itu menggunakan letter T. Berarti keterangan saudara dalam BAP yang mengatakan bahwa saudara melihat membobol motor menggunakan kunci letter T itu saudara salah. Obeng. Maaf banget. Berarti obeng atau letter T? Letter T. Letter T? Iya. Baik. Silakan. Apakah ada ciri-ciri khusus mengenai kunci letter T yang saudara lihat? Kunci letter T-nya berwarna hijau. Apakah benar ini kunci letter T yang dipakai saudara terdakwa? Iya, benar. Izin yang mulia. Ya.
Silakan dilanjutkan. Saudara ingat tidak motor yang diambil oleh terdakwa? Ingat Bu, motor kecil sebuah nombor, namun saya tidak ingat plat nomornya. Benar, ini motor yang dicuri terdakwa? Kalau motor itu benar, kalau plat nomornya saya tidak ingat. Izin yang mulia. Menurut BAP, Anda membuat pertanyaan saksi berjalan ke arah jalan Tebet Dalam. Apakah Anda melihat saksi kabur menggunakan penglihatan Anda sendiri atau menurut CCTV? Saya melihat sendiri kabur ke arah jalan dalam. Tebet dalam. Pertanyaan saksi sesuai dengan BAP dan sesuai dengan bukti CCTV di tempat kejadian perkara. Masih ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, dari saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi Aditya? Ada yang mulia. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada saudara Adit, apakah Anda merasa terancam atau takut saat melihat kejadian tersebut? Tidak ada Bu. Di mana Anda berada pada tanggal 20 April 2024 dan sekitar pukul 13 jam itu? Saya berada di depan kantor tempat saya bekerja sekitar pukul 13.15 itu. Bisakah Anda Sebentar, menggambarkan? saudara penasihat hukum. Ini ada kerancuan jamnya di pukul 13.26. Jadi saudara berada di depan kantor itu jam 13.15 atau 13.26? Pas saya keluar itu 13.15. 13 sampai 13.30. Oh, berarti di dalam rentan waktu 13.15 sampai 13.30. Ya. Baik, silakan lanjutkan. Baik, Ibu. Bisakah Anda menggambarkan apa yang Anda lihat secara detail pada saat kejadian itu? Pada saat saya duduk, saya melihat pelaku kayak linglung di sekitar motor korban yang ada di depan tempat parkir kantor. Saya tidak merasa ada yang aneh pada pelaku. Makanya saya tidak berani untuk menegurnya karena saya berpikir bahwa itu motor miliknya. Baik, terima kasih. Berapa jarak Anda dari tempat kejadian ketika Anda melihat peristiwa tersebut? Sangat dekat Bu. Sangat dekat itu bagaimana ya? Kurang lebih 1 meter. Berapa lama Anda mengamati kejadian tersebut? Sekitar 30 menit Bu. Apakah Anda mengenali orang yang Anda lihat melakukan pencurian? Saya tidak mengenal sama sekali. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Selanjutnya saksi saudara Nayarita. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat. Baik, jasmani dan rohani sehat ya. Siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Nayarita Geri Eka Risti. Tanggal lahir 12 Februari 1991. Jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun. Agama Islam, alamat Jalan Teratai Raya nomor 154. Pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Baik. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut ya. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun paling lama. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi Nayarita, apakah saudara kenal dengan terdakwa maupun korban? Saya hanya mengenal korban saja. Baik. Apa hubungan saudara dengan korban? Hubungan saya dengan korban merupakan pelanggan
Baik, Marun ya. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa yang sedang diperiksa pada saat ini? Saya mengetahui sidang perkara ini tentang pencurian motor di tempat kantor korban. Baik. Lalu apa yang saudara saksi lakukan saat melihat motor korban ini dibawa oleh terdakwa? Saat itu saya curiga karena motor yang dibawa terdakwa itu mirip punya korban. Lalu saya mengirimi pesan WhatsApp kepada korban untuk menanyakan keberadaannya dan menanyakan kendaraan tersebut apakah benar milik korban. Baik. Setelah saudara tahu bahwa kendaraan tersebut bukan milik terdakwa, ya, setelah dikonfirmasi melalui WhatsApp tersebut, apa yang saudara saksi lakukan setelah itu? Pada saat itu saya langsung menghubungi security komplek untuk membantu mengamankan terdakwa. Untuk selanjutnya pihak security menghubungi pihak kepolisian. Saya cukup pertanyaannya dari teman-teman. Baik, saudara saksi, bagaimana bisa Anda sangat yakin bahwa motor yang dibawa saudara terdakwa bukan miliknya dan merupakan milik korban? Saya itu karena korban sering berbelanja di warung saya yang mulia. Oke, baik, saya pikir cukup. Baik, silakan jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana situasi kejadian saat terjadinya pencurian tersebut dilakukan? Situasi pada saat itu sedang ramai. Situasi cukup ramainya itu gimana? Cukup ramai karena pada saat itu ada beberapa orang yang sedang nongkrong di warung saya. Kira-kira ada sekitar berapa orang di warung ini? Sekitar 6 orang. Baik, terima kasih. Saudara saksi, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada saat kejadian itu? Pada saat itu terdakwa berhenti di warung saya untuk membeli sebotol minuman. Dan pada saat itu saya curiga karena motor yang dibawa terdakwa ini mirip dengan motor yang dipunyai oleh si korban. Kemudian saya langsung memberi tahu korban melalui WhatsApp untuk memastikan keberadaan korban dan menanyakan kebenaran motor milik korban. Baik. Di mana Anda berada pada saat kejadian tersebut? Saya berada di rumah. Kira-kira pukul berapa? Sekitar pukul 13.26. Baik. Mohon diceritakan apa yang terjadi setelah saudara saksi mengetahui kalau korban atas kejadian tersebut. Setelah dikonfirmasi bahwa motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saya pun meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengamankan terdakwa dan motor milik korban. Baik. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Ya, dipersilakan kepada saudara penasihat hukum jika ada pertanyaan pada saudara saksi Nayarita. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, di mana Anda berada pada tanggal 20 April pada saat kejadian? Saya berada di rumah saya sendiri. Oke, baik. Apakah Anda yakin bahwa terdakwa adalah orang yang Anda lihat pada saat itu? Ya, saya ingat. Kenapa saudara bisa sangat yakin? Karena terdakwa memiliki rambutnya sedikit botak, lalu memakai kacamata dan juga mempunyai postur yang tinggi. Baik. Apa ada keterangan tambahan dari saudara saksi? Saya rasa cukup untuk keterangan saya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara saksi. Semoga keterangan saudara dapat memberikan petunjuk arahan untuk mengadili perkara ini.
Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saksi Rita dan saudara Aditya. Silakan keluar dari persidangan ini kembali ke tempat. Silakan. Baik, dari saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara mengajukan saksi atau saksi ahli? Atau ada tambahan lain? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Baik. Dengan demikian baiklah sidang ini kita tunda dan kita lanjutkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 10 WIB dengan agenda acara pemeriksaan keterangan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan kepada penasihat hukum mohon hadir dalam persidangan. Dengan demikian maka sidang perkara nomor 324/B/2024/PN Jakarta Sel atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 324/B/2024/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilaksanakan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 324/B/2024/PN Jakarta Sel atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada saudara penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, yang mulia petugas, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap. Baik, sebagaimana identitas saudara sudah jelas dalam BAP, maka persidangan ini akan dilanjutkan. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak kenal. Saudara terdakwa, apakah benar barang-barang yang akan saya perlihatkan ini adalah bagian dari yang saudara curi? Mohon jaksa penuntut umum. Barang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, saudara terdakwa. Mohon diperhatikan ya, saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui plat ini? Atau yang mulia. Ini plat motor apa saudara? Honda BCA itu. Apakah ini plat nomor yang motor dari yang saudara curi? Betul yang mulia. Saudara, apakah saudara mengenali barang ini? Iya yang mulia. Barang apa ini saudara? Kunci lantai. Apakah kunci letter T ini benda yang saudara gunakan saat mencuri motor Honda PCX tersebut? Betul yang mulia. Saudara terdakwa, apakah gambar Honda PCX yang saya perlihatkan ini adalah Honda PCX yang saudara curi? Betul yang mulia. Betul ya? Di lokasi tempat saudara mencuri Honda PCX tersebut, apakah saudara melihat adanya CCTV di hadapan ruko tempat parkirnya motor tersebut? Enggak yang mulia. Enggak melihat.
Tidak melihat. Baik, pada jaksa penuntut umum silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, yang mulia, saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Ya, saya merencanakan. Baik, apa motif saudara melakukan hal tersebut, bahkan hingga merencanakan terlebih dahulu? Saya melakukannya karena kondisi keuangan. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Tidak pernah. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Tidak ada, saya sendiri yang melakukan. Saudara terdakwa, apa yang saudara ingin lakukan terhadap hasil pencurian tersebut? Awalnya saya melakukan pencurian, hasilnya akan saya jual dan untuk menutupi utang-utangnya dan sebagian buat biaya sekolah saya. Baik, yang mulia, dari saya cukup. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Pada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan pada terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah semua pertanyaan dari yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum, bahkan penasihat hukum sudah saudara jawab dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya? Benar, saya sudah jawab sejujurnya. Saudara terdakwa, apakah saudara mengakui kesalahan saudara dan melalui semua proses hukum yang berlaku dan penuh sifat kooperatif? Ya, saya mengakui kesalahan saya dan akan kooperatif di dalam persidangan. Apakah saudara benar memiliki hutang dan saudara merasa sangat tertekan atas tagihan-tagihan tersebut? Iya, Bu. Saya sangat tertekan dan tidak pernah depresi saya sehingga saya melakukan pencurian. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengetahui tindakan saudara ini merupakan tindakan pidana dan memiliki konsekuensi hukum? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara mengetahui kesalahan terdakwa dan menyesali perbuatan saudara? Ya, saya mengakui. Saya menyesal. Dari kami cukup, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Ya. Pada hakim nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Baik, terima kasih Pak Hakim Kedua. Saudara terdakwa, dari seluruh kronologi yang telah dibacakan dalam surat dakwaan dan juga keterangan dari saksi-saksi, apakah menurut saudara semua kronologi dan keterangan saksi tersebut sudah benar? Sudah benar, ya. Baik, Pak Hakim. Terima kasih. Baik, Pak Hakim nomor 2, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Baik, dari saya tidak ada pertanyaan. Keterangan terdakwa sudah cukup jelas. Terima kasih. Begitu. Baik, terima kasih. Baik, saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saudara penuntut umum, apakah sudah siap tuntutannya pada sidang hari ini atau sidang perlu kita tunda? Mohon izin yang mulia majelis hakim, kami jaksa penuntut umum saat ini belum mempersiapkan tuntutannya. Kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk sidang ditunda dan memberikan kami waktu dalam 1 minggu untuk menyusun dan mempersiapkan tuntutan kami. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Setuju yang mulia. Baik, sidang hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024 kami bisa cukup dan ditunda selama 1 minggu, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang perkara nomor 324/B/2024/PN Jakarta Sel dengan terdakwa Muhammad Soleh pada hari ini kami nyatakan ditunda dan tutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan menjalankan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
2024-PN Jakarta Selatan akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 324/IP/2024/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Ya. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan ini? Sesuai berita acara sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap, ya Mulia. Baik, silakan. Ingin dibacakan atau dianggap dibacakan aja? Saudara jaksa penuntut umum. Dibacakan. Baik, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat tuntutan nomor Reg perkara 324/B/2024/PN Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Soleh, tempat atau tanggal lahir Jakarta 18 Maret 1980, dengan umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Cipinang Tengah RT 008/RW 02 nomor 47 Jakarta Timur. Pekerjaan tunakarya, pendidikan sekolah menengah atas berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 324/B/2024/PN Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2024. Terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa terdakwa Muhammad Soleh pada tanggal 20 April 2024 yang beralamat pada Jalan Prof. Supomo, Kap 5, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan pencurian motor terhadap Egriana Fia Agustin. Perbuatan amat dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban yang bekerja di kantor PT India dan yang beralamat di Jalan Prof. Supomo, Kap 5, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2024 dan tiba di kantor pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di tempat kerja, korban memarkirkan kendaraannya dan langsung masuk ke dalam kantor. Sekitar pukul 13.26 terdakwa terlihat dari CCTV dengan berjalan kaki ke TKP dan mengawasi motor Honda PCX berwarna gold dengan plat nomor B4779TIP selama 10 menit. Ketika kondisi sudah sepi, terdakwa melakukan pencurian motor korban dengan cara merusak kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil membawa motor korban, kemudian terdakwa kabur dan di dalam perjalanan terdakwa memutuskan untuk berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman dikarenakan haus. Kemudian, tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi bernama Ibu Naya mengenali kendaraan milik korban, lalu saksi menghubungi korban dengan mengirimkan
memberikan foto sepeda motor dan wajah terdakwa setelah memastikan sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa. Saksi meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengamankan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, yaitu keterangan saksi-saksi 1. Aditya Yunus memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal korban atau pelaku, bahwa pada saat kejadian saksi bekerja di ruko sebelah kantor korban bekerja. Dengan itu saksi juga menegaskan tidak pernah berinteraksi dengan korban dan pelaku, sehingga jaksa penuntut umum melalui ini berkesimpulan bahwa saksi benar-benar baru bertatap muka dengan pelaku di saat itu dan sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut. Yang kedua, bahwa saksi mengaku pada saat itu sedang berada di depan ruko dan merokok, lalu saksi melihat pelaku menggunakan kaos hitam dengan celana jeans dan sepatu hijau. Rupa pelaku memiliki rambut botak dan berkacamata, bahwa saksi melihat pelaku membobol motor korban menggunakan kunci letter T dan membawa motor korban. Seiring dengan kejadian pembobolan dan adanya kunci letter T yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencuri motor tersebut, memakai jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa pelaku adalah pribadi yang ahli dalam pencurian motor karena sudah merencanakan dengan membawa kunci letter T. Yang ketiga, bahwa saksi mengaku tindakan dari pelaku sedang memperbaiki motor sehingga saksi mendiamkan apa yang pelaku lakukan dan saksi hanya melihat pelaku membawa motor tersebut yang mengarah ke daerah Tebet. Yang keempat, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. Yang kedua, Nayatita Dery Ekaristi di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban sering berbelanja di warung saksi. Saksi tidak kenal dengan pelaku. Ketika pelaku datang menggunakan motor Honda PCX warna gold dengan plat nomor B4779 TIP, saksi mencurigai mengapa pelaku membawa motor korban yang merupakan teman saksi. Pelaku membeli minum di warung saksi. Yang kedua, bahwa saksi spontan bertanya kepada korban melalui WhatsApp via "lagi di mana?" Korban menjawab, "Saya sedang di kantor, Bu, lagi kerja." Saksi kemudian bertanya melalui WhatsApp kepada korban, "Motor kamu kenapa bisa sampai di sini dan dibawa orang-orang ini?" Korban menjawab, "Lah, Bu, motor saya ada di parkiran bawah kok, aman." Yang ketiga, bahwa saksi memoto motor tersebut dan mengirim foto tersebut ke WhatsApp korban. "Ini bukannya motor kamu?" Korban menjawab, "Hah, iya Bu Nay, itu motor saya. Kok motor saya bisa di sana?" Saksi menjawab, "Iya, motor kamu dibawa sama orang ini," sambil memfoto pelaku dan mengirim foto via WhatsApp korban. Yang keempat, bahwa korban menjawab, "Tolong ditahan dulu Bu pelakunya, langsung dibawa saja ke kantor polisi, nanti saya OTW ke sana." Saksi kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk menangkap pelaku. Saksi bersama warga mengamankan pelaku di pos satpam sebelum polisi datang. Yang kelima, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa atas pernyataan saksi terdakwa tidak keberatan. Keterangan terdakwa 1. Bahwa benar terdakwa berjalan ke TKP dengan jalan kaki dan melakukan aksi pencurian motor sendiri. Terdakwa mengawasi motor Honda merek PCX berwarna gold dengan plat nomor B4779 TIP selama 10 menit. Ketika kondisi sudah sepi, terdakwa memutuskan untuk mengambil motor tersebut. Yang kedua, bahwa benar terdakwa kemudian mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dengan cara merusak stop kontak motor korban. Setelah mengambil motor tersebut, terdakwa kabur menuju rumah dan berniat menjual motor tersebut. Uang dari penjual motor tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak. Yang ketiga, bahwa benar di perjalanan terdakwa merasa haus dan
dan memutuskan untuk berdiri di warung yang dilewati untuk membeli minuman. Tanpa sepengetahuan terdakwa, ternyata ibu pemilik warung mengenal motor milik korban. Yang keempat, bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. Keterangan korban: 1. Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa dan baru pertama melihat terdakwa tersebut di kantor polisi dan di depan persidangan ini. Yang kedua, bahwa saat kejadian saksi korban dalam keadaan bekerja di daerah Jakarta Selatan. Yang ketiga, bahwa terdakwa diduga telah mengambil sepeda motor korban merek Honda PCX berwarna gold dengan plat nomor B477 TVP yang ketika itu diparkirkan di halaman kantor saksi korban, namun saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut. Yang keempat, bahwa saksi korban di-chat warung Ibu Nai melalui WhatsApp, lalu warung Ibu Nai bertanya kepada saksi korban melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa motor telah dibawa oleh terdakwa di parkiran warungnya. Lalu saksi warung Ibu Nai memotong motor korban dan terdakwa melalui korban, lalu dikirim ke korban melalui WhatsApp. Yang keempat, bahwa melihat hal tersebut, saksi korban menjadi panik dan langsung memberitahu saksi warung Ibu Nai agar segera langsung mengamankan terdakwa agar dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Bahwa saksi korban langsung menuju kantor polisi sedang di perjalanan. Tidak lama saksi korban dihubungi oleh polisi yang menginformasikan bahwa pelakunya telah ditangkap dan menyuruh saksi datang ke kantor Polsek Jakarta Selatan pada hari ini juga. Bahwa di kantor Polres Jakarta Selatan terdakwa secara langsung meminta maaf kepada saksi korban, namun saksi korban memohon kepada polisi agar mengadili terdakwa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara saksi yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan petunjuk tentang adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 1 unit kendaraan motor bermerek Honda PCX warna gold dengan plat nomor M4779 TVP, rekaman CCTV, parkiran ruko. Yang ketiga, kunci letter T. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum. Dengan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya. Berdasarkan fakta-fakta yang tertangkap dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang ketiga, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 1. Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dan berdasarkan hasil pemeriksa di persidangan bahwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Soleh yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi. Yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang secara nyata ke dalam kekuasaannya. Dengan penguasaan nyata ini, orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Dalam hal ini, terdakwa Muhammad Soleh mengambil motor Honda merek PCX berwarna gold dengan plat nomor B477 TVP yang diketahui milik korban. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut. Aditya Yunus yang melihat terdakwa membawa motor menggunakan kunci letter T, dan pengaku
Dengan demikian, unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan dipenuhi. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa terdakwa Muhammad Soleh memiliki barang tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengambil motor Honda PCX berwarna gold dengan plat nomor B4779 TPP tanpa seizin korban dan berniat menjual motor tersebut karena harga jualnya tinggi. Terdakwa mengambil motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk biaya pendidikan anak. Dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi. Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun baik yang bermanfaat ataupun membenarkan terhadap sifat melawan hukum perbuatan terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang mengirimkan. 1. Terdakwa mengikuti terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Yang kedua, terdakwa diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari. Yang ketiga, terdakwa belum pernah melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Soleh dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti 1 unit kendaraan bermotor merek Honda PCX berwarna gold dengan plat B477 TVP. Kedua, rekaman CCTV parkiran ruko. Yang ketiga, kunci letter T. Keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat tanggal 5 Juli 2024. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Pada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya akan membelaan melalui penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum benar akan mengajukan pledoi atau pembelaan atas dakwaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon Majelis Hakim mohon memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 jam 10 WIB dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau pledoi. Untuk penasihat hukum agar menyiapkan nota pembelaan atau pledoi, untuk jaksa penuntut umum mohon menghadirkan terdakwa dalam proses persidangan yang akan datang. Dengan demikian, sidang perkara nomor 324/PP/2024/PN Jakarta Sel atas terdakwa Muhammad Soleh kami nyatakan ditutup dan ditunda. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
PN Jakarta Selatan akan dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 324/DIP/2024 PN Jakarta Sel atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan terdakwa dihadirkan dalam ruang sidang. Petugas, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, terdakwa hari ini dalam keadaan sehat dan mengalami. Saudara terdakwa siap untuk menghadiri sidang ini. Ya, baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari terdakwa pledoi. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah pledoi ini dibacakan semua atau dianggap dibacakan saja? Dibacakan semua, Yang Mulia. Baik, bacakan semua. Izin dibacakan, Yang Mulia. Lengkap pembelaan atas nama Muhammad Soleh atas surat tuntutan pidana nomor register perkara 324/P/2024/PN Jakarta Selatan. Perihal nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 324/P/2024/PN Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memberikan perkara nomor 324/P/2024/PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkenankan saya, penasihat hukum dari terdakwa, menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 324/P/2024/PN Jakarta Selatan atas nama para terdakwa Muhammad Soleh. 1. Kami berterima kasih untuk komitmen Majelis Hakim dan penuntut umum selama persidangan yang telah berjalan hampir 3 bulan sejak persidangan pertama. Di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan cermat dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan bukan dengan asas praduga bersalah. 2. Kami juga memohon agar penuntut umum meskipun dalam posisinya sebagai wakil negara dapat secara seimbang bebas dari kepentingan untuk bersama-sama mencari kebenaran materi berdasarkan apa yang terungkap di persidangan. 3. Saya penasihat hukum dari terdakwa memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ketua dan anggota Majelis Hakim karena proses persidangan ini dapat berjalan secara baik, cepat dan efektif sehingga semua terhadap persidangan dapat berjalan dengan baik. Saya yakin dilandasi oleh semangat kita bersama Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum dan saya pelaku kuasa hukum untuk menjalankan proses persidangan atas nama terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan dan bersih, jujur, demi tegaknya hukum dan keadilan. 4. Ungkapan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum juga perlu kami kemukakan atas surat tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Jumat 14 Juni 2024. Setidaknya surat tuntutan atas perkara ini sudah dibacakan oleh penuntut umum sehingga perkara ini secara formal dapat diajukan ke tahap pembelaan. 5. Namun demikian, dengan penghormatan yang tinggi terhadap profesi hakim dan jaksa, saya menyadari hukum harus ditegak demi adanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dengan masyarakat, dengan menyatakan bersalah dan menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak
memberikan pembelaan terhadap saudara terdakwa sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP yang akan saya jelaskan secara perlahan namun pasti sehingga akan jelas. Nota pembelaan ini saya buat dengan garis besar sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Tentang surat dakwaan dan analisis surat dakwaan, 3. Tentang surat tuntutan dan analisis surat tuntutan, 4. Fakta persidangan, 5. Analisis hukum, 6. Analisis unsur pasal, 7. Kesimpulan dan penutup, 8. Permohonan. 1. Pendahuluan. Pada hari ini kami berkumpul di ruang sidang ini untuk mendengarkan dan memeriksa perkara yang melibatkan klien kami atas nama Muhammad Soleh yang didakwa dengan tuduhan pencurian kendaraan bermotor. Sebelum kami memasuki inti pembelaan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting sebagai pengantar untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus ini. Sebentar. Kalau menuju ruang sidang, jangan makan di ruang sidang. Oke, minum obat. Silakan dilanjutkan, saudara penasihat. Saya lanjutkan. Pertama-tama kami ingin menekankan bahwa klien kami adalah seorang individu yang telah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya, yang mungkin telah berkontribusi pada situasi yang dihadapinya saat ini. Kami akan menyajikan bukti dan saksi yang akan menunjukkan bahwa tindakan yang didakwakan kepada klien kami bukanlah tindakan yang dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar hukum, melainkan akibat dari tekanan dan kondisi yang memaksa. Kami juga ingin mengajak yang mulia dan hadirin yang mempertimbangkan beberapa faktor mitigasi yang relevan dalam kasus ini, termasuk latar belakang sosial dan ekonomi klien kami, serta kondisi mental dan emosional yang mungkin mempengaruhi keputusan yang diambil pada saat kejadian. Selain itu, kami akan membahas secara rinci mengenai prosedur penangkapan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi validasi ketuduhan yang dikenakan kepada klien kami. Bahwa benar terdakwa berjalan ke TKP dengan jalan kaki dan melakukan aksi pencurian motor sendiri. Terdakwa mengawasi motor Honda merek PCX warna gold dengan nomor plat 4779 CVP selama 10 menit. Ketika kondisi sudah sepi, terdakwa memutuskan untuk mengambil motor tersebut. Lalu terdakwa kemudian mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dengan cara merusak stop kontak motor korban. Setelah mengambil motor tersebut, terdakwa kabur menuju rumah dan berniat menjual motor tersebut. Dan uang dari penjualan motor tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak dan untuk keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, terdakwa merasa haus dan memutuskan untuk berhenti di warung yang dilewati untuk membeli minuman. Tanpa sepengetahuan terdakwa, ternyata ibu pemilik warung mengenal motor milik korban. Dan dari peristiwa tersebut, terdakwa benar-benar menyesal atas semua perbuatannya itu. Kami berharap bahwa setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang akan kami ajukan, yang mulia dapat melihat bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang memahami dan memberikan kesempatan untuk rehabilitas dan perbaikan diri. 2. Tentang surat dakwaan dan analisis dakwaan penuntut umum. Bahwa sebelumnya penuntut umum mendakwakan para terdakwa dengan dakwaan. Pasal 362 KUHP menyatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. 3. Tentang surat tuntutan dan analisis tuntutan penuntut umum. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan yang menuntut terdakwa. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dari dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Soleh dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 unit kendaraan bermotor merek Honda PCX warna gold dengan nomor plat B4779 TVP, rekaman CCTV parkiran ruko. Yang ketiga, kunci letter T. 4. Menetapkan
persidangan. Fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Alat bukti yang diajukan oleh JPU. Keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU, yaitu 1. Saksi Aditya Yunus dibawa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan tidak mengenal korban atau pelaku. Bahkan pada saat kejadian, saksi bekerja di ruko sebelah kantor korban bekerja. Dengan itu, saksi juga menegaskan tidak pernah berinteraksi dengan korban dan pelaku, sehingga jaksa penuntut umum melalui ini berkesimpulan bahwa saksi benar-benar baru bertatap muka dengan pelaku di saat itu dan sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut. Bahwa saksi mengakui pada saat itu sedang berada di depan ruko dan merokok, lalu saksi melihat pelaku menggunakan kaos hitam dengan celana jeans dan sepatu hijau. Rupa pelaku memiliki rambut botak dan berkacamata. Bahwa saksi melihat pelaku membobol motor korban menggunakan kunci letter T dan membawa motor korban. Seiring dengan kejadian pembobolan dan adanya kunci letter T yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencuri motor tersebut, maka jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa pelaku adalah pribadi yang ahli dalam pencurian motor karena sudah merencanakan dengan membawa kunci letter T. Bahwa saksi mengaku tindakan dari pelaku sedang memperbaiki motor, sehingga saksi mendiamkan apa yang pelaku lakukan, dan saksi hanya melihat pelaku membawa motor tersebut yang mengarah ke daerah Tebet. Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti kepada saksi, yakni sebagai berikut: uraian barang bukti rekaman CCTV parkiran ruko dan kunci letter T. Dan keterangan dari saksi, saksi ingat bahwa yang ada di dalam CCTV tersebut adalah benar terdakwa yang telah mencuri motor milik korban. Saksi ingat bahwa terdakwa membobol motor korban dengan menggunakan alat kunci letter T. 2. Saksi Nayarita Beri Garisti di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan korban karena korban sering berbelanja di warung saksi. Saksi tidak kenal dengan pelaku. Ketika pelaku datang menggunakan motor Honda PCX warna gold dengan nomor plat B4779 TVP, saksi mencurigai mengapa pelaku membawa motor korban yang merupakan teman saksi. Pelaku membeli minum di warung saksi. Bahwa saksi spontan bertanya kepada korban melalui WhatsApp, "Dia lagi di mana?" Korban menjawab, "Saya sedang di kantorku, lagi kerja." Saksi kemudian bertanya lagi melalui WhatsApp kepada korban, "Motor kamu kenapa bisa sampai di sini dan dibawa oleh orang ini?" Korban menjawab, "Lah, Bu, motor saya ada di parkiran bawah kok, aman." Bahwa saksi memfoto motor tersebut dan mengirim foto tersebut ke WA korban. "Ini bukannya motor kamu?" Korban menjawab, "Ah, iya Bu. Naik, itu motor saya, kok motor saya bisa di sana?" Saksi menjawab, "Iya, motor kamu dibawa sama orang ini," dan mengirim foto di WhatsApp korban. Bahwa korban menjawab, "Tolong ditahan dulu Bu, pelakunya, langsung dibawa saja ke kantor polisi, nanti saya OTW ke sana." Saksi kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk menangkap pelaku. Saksi bersama warga mengamankan pelaku di pos satpam sebelum polisi datang. Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa atas pernyataan saksi, terdakwa tidak keberatan. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti kepada saksi, yakni sebagai berikut: 1 unit kendaraan bermotor merek Honda PCX warna gold dengan nomor plat B4779 TVP. Dan keterangan dari saksi, saksi ingat bahwa kendaraan tersebut adalah milik korban yang sering dipakainya pada saat bekerja. Analisis hukum 1. Bahwa keterangan antara saksi Aditya Yunus dan Nayarita Beri Garisti di dalam berkas acara pemeriksaan diduga ada rekayasa penyidik, di mana terdapat keterangan yang sama
sama titik koma, yaitu pada pernyataan penyidik kepada kedua saksi. Saksi Aditya Yunus dalam keterangannya di persidangan berbelit-belit menjelaskan kronologis kejadian tersebut. 2. Bahwa oleh karena itu kiranya majelis hakim mengesampingkan atau tidak menerima keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang ke-6, analisis unsur pasal. Dalam surat tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian dalam uraiannya, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa pada pokoknya para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP. Terhadap dalil-dalil jaksa penuntut umum tersebut, saya selaku penasihat hukum dari terdakwa tidak sependapat dengan uraian analisis jaksa penuntut umum tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Tentang unsur barang siapa. Dalam surat tuntutan, jaksa penuntut umum menjelaskan unsur barang siapa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Hal ini adalah kekeliruan dan tidak beralasan sama sekali, karena unsur barang siapa tidak hanya sekedar subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga harus dikaitkan dengan unsur-unsur lain dalam suatu delik. Bahwa dalam menjelaskan unsur barang siapa, jaksa penuntut umum langsung menunjukkan terdakwa tanpa mengurangi ataupun menghubungkan unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dalam surat tuntutan. Dengan demikian, bukanlah terdakwa yang dimaksud sebagai pelaku dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Bahwa terkait dengan peristiwa itu, terdakwa terpaksa mencuri motor tersebut untuk biaya pendidikan anak dan keterbatasan ekonomi. Terdakwa sempat mengalami depresi berat karena tidak ada jalan lain, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa terdakwa Muhammad Soleh tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat apapun dari kendaraan barang tersebut karena belum sempat menjual motor milik korban tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 7. Kesimpulan. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik korban karena terpaksa akibat keterbatasan ekonomi yang dihadapinya. Terdakwa berada dalam kondisi sulit secara finansial sehingga terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Perbuatan terdakwa tidak didasari oleh niat untuk mendapatkan keuntungan, melainkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. 2. Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat apapun dari motor yang diambilnya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa belum sempat menjual atau memanfaatkan motor tersebut. Motor masih berada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap. Kami juga menekankan bahwa terdakwa tidak memiliki maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sebagaimana unsur dalam pasal 362 KUHP, terdakwa tidak merencanakan atau memiliki niat untuk memiliki motor tersebut secara melawan hukum. Perbuatannya semata-mata didorong oleh kondisi ekonomi yang sulit. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam pasal 362 KUHP. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan pembelaan ini dan memutuskan bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah dan meringankan masa tahapan dakwaan. 8. Permohonan. Berdasarkan uraian
uraian kami di atas dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menerima nota pembelaan terdakwa Muhammad Soleh dan atau penasihat hukum secara keseluruhan. 2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan. 3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 dan 2 KUHP. 4. Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan para terdakwa lepas dari tuntutan hukum. 5. Menyatakan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan di dalam persidangan. 6. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku. Demikianlah pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Senin 12 Juli 2024. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini demi terwujudnya kebenaran materi yang menjadi nilai yang kita cari dan kita junjung, seperti kemuliaan tugas bagi kita sebagai penegak hukum yang kelak akan kita mempertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, bahkan di hadapan Tuhan. Semoga Allah menyertai kita semua dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum terdakwa. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, oleh karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik atas pledoi dari penasihat hukum, maka dengan demikian penasihat hukum terdakwa juga tidak dapat mengajukan replik. Demikian bisa disepakati ya? Ya. Baik, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mengambil bermusyawarah untuk mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 1 minggu depan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang perkara nomor 324/PIT/2024/PN Jakarta Sel dengan terdakwa Muhammad Soleh pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Juli 2024, sidang perkara pidana nomor register 324-B-2024-PN Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 324/PIT/2024/PN Jaksel atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan terdakwa dihadirkan dalam ruang sidang. Petugas silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, sesuai dengan berita acara
sidang yang lalu, maka hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Ya. Saudara terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Baik, apakah saudara sudah diinformasikan bahwa hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan? Putusan nomor 324/P/2024/PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Muhammad Soleh, tempat lahir Jakarta, umur 44 tahun, tanggal lahir 18 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cipinang Tengah, RT 008, RW 002, nomor 47, Jakarta Timur. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pendakarya. Terdakwa dipersidangkan didampingi penasihat hukum. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh tahanan negara oleh 1 penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024. Penuntut umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang pertama. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya majelis hakim memutus 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Soleh dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan agar barang bukti berupa 1. Kendaraan motor merek Honda PCX warna gold plat B 4779 TVP, rekaman CCTV parkiran ruko, kunci letter T. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Soleh dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya memohon peringanan hukuman. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Muhammad Soleh pada tanggal 20 April 2024 bertempat di Jalan Prof. Dr. Supomo, Tebet, RT 2 RW 3, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja mencuri kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara merusak atau membobol kunci motor milik korban dengan menggunakan kunci letter T. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Aditya Yunus, bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, bahwa menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.26 waktu Indonesia Barat di Jalan Prof. Dr. Supomo, Tebet, RT 2 RW 3, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bahwa saksi mengetahui mengaku pada saat itu menggunakan kaos hitam dengan celana jeans dan sepatu hijau. Rupa pelaku memiliki rambut agak botak dan berkacamata. Bahwa saksi melihat pelaku membobol motor korban dengan menggunakan kunci letter T dan membawa motor korban. Seiring dengan kejadian pembobolan dan adanya kunci letter T,
yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencuri motor tersebut, maka jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa pelaku adalah pribadi yang ahli dalam pencurian motor karena sudah merencanakan dengan membawa kunci letter T. Bahwa saksi mengaku tindakan dari pelaku sedang memperbaiki motor sehingga saksi mendiamkan apa yang pelaku lakukan. Dan saksi hanya melihat pelaku membawa motor tersebut yang mengarah ke daerah Tebet. Saksi kedua Nanyarita Geri Ekaristi bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, bahwa menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2004 sekitar pukul 13.26 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Profesor Dr. Supomo, Tebet RT 2 RW 3 Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban sering berbelanja di warung saksi. Saksi tidak kenal dengan pelaku. Ketika pelaku datang menggunakan motor Honda PCX warna gold B479 TPP, saksi mencurigai mengapa pelaku membawa motor korban yang merupakan teman saksi. Pelaku membeli minum di warung saksi. Bahwa saksi spontan bertanya dan mengirimi foto motor dengan terdakwa kepada korban melalui WhatsApp untuk menanyakan keberadaan korban dan bertanya tentang motor korban yang dipakai oleh seseorang. Bahwa korban menjawab, tolong ditahan dulu bu, pelakunya langsung dibawa saja ke kantor polisi, nanti saya OTW atau ke sana. Saksi kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk menangkap pelaku. Saksi bersama warga mengamankan pelaku di pos satpam sebelum polisi datang. Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa atas pernyataan saksi, terdakwa tidak keberatan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan pula barang bukti berupa satu kendaraan bermotor merek Honda PCX warna gold B479 TPP, kemudian rekaman CCTV parkiran ruko, dan kemudian kunci letter T. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2004 sekitar pukul 13.26 WIB, para saksi terlihat aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara primer, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer melanggar pasal 362 KUHP barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagai atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan primer tersebut. Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemindahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipenjara. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan, maka terdakwa akan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa rekaman CCTV, parkiran ruko, kunci letter T, dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan bawah ini. Menimbang terdakwa kooperatif mengikuti proses hukum, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Menimbang terdakwa melakukan hal tersebut karena sedang dalam kondisi depresi atas permasalahan keuangan, dalam hal ini banyaknya tagihan yang harus dibayarkan. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara. Selanjutnya kami kembalikan ke ketua hakim.
menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya. Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Yang berhubungan dengan perkara ini, terdakwa silakan berdiri. Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, memerintahkan terdakwa berada tetap dalam tahanan, memerintahkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan motor merek Honda PJX warna gold dengan nomor polisi B4779 TVT, rekaman CCTV parkiran ruko, kunci letter T. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Dengan demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Hakim Jackson Firdaus Armain SH.MH selaku Ketua Majelis, Alicia Farandila SH.MH dan Melvin Malau SH.MH masing-masing selaku hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh hakim anggota dibantu dengan Nur Fitriana SH selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh Asyila Saradita SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa. Baik, silakan. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila ada keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, apakah saudara mengajukan banding? Atau pikir-pikir dulu? Atau bagaimana? Saya terima. Berarti tidak mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 324/PIT-B/2024/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Soleh dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Thank you.